welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Halo, apa kabar Makasih. kalian semua? Baik-baik kah? Hai teman-temanku. Di sini aku ingin membacakan dengan tema kenapa dia masih benci aku padahal aku sudah maafin dia. Ini bisa berlaku untuk pacar, teman atau apapun lah ya, yang saudara atau apapun gitu. Di sini ada 2 kartu. Ini adalah penanda dan ini adalah untuk breakdown dari penanda ini. Kita doa sama-sama ya. Kita lihat. Kamu bayangin orangnya sebelum aku shuffle. Kenapa dia sudah aku maafkan tapi dia masih membenciku? Bayangkan wajah orangnya ke sini, kedua kartu ini. Oke, kita mulai shuffle ya, teman-teman. Kenapa dia masih membenci aku padahal aku sudah memaafkan dia? Kenapa dia udah masih membenci aku namun aku sudah maafkan dia? Kenapa dia masih membenci aku walau aku sudah memaafkan? Regeneration. Dan here and now. Alasannya kenapa dia masih membenci kamu? Ya karena memang dia mau melupakan kamu. Menurut dia, ya, ketika sudah selesai dengan kamu, ya sudah, dia nggak mau lagi ada hubungan. Dia ingin menjadi seseorang yang hidupnya itu nanti lebih baru lagi. Kamu seperti kayak masa lalu dia yang sangat-sangat kelam, ya. Dan di sini dia berpikir bahwa aku jalanin ya hidupnya tanpa kamu, tanpa perlu mikirin kamu, gitu. Kita buka dari kartu ya. Intinya dia tidak mau berurusan dengan hal masa lalu, gitu loh. Kalau buat dia, ketika kamu sudah memaafkan dan dia masih nggak biasa-biasa aja, ya udah di remove aja, gitu loh. Karena mungkin sudah terlalu sakit, ya. Di sini ada Four of Wands. Ada Strength, Eight of Pentacles, ada Six of Pentacles, ada The Fool, dan ada King of Wands. Jadi kita lihat ya, dia ini sudah merasakan ketika tanpa kamu, ya, tanpa kamu yang masuk ke kehidupannya lagi, itu dia lebih stabil. Intinya, dia sudah bertekad bahwa aku tidak mau lagi ada orang yang menyakiti aku, gitu loh. Jadi mulai sekarang, even selama ini dia tuh sudah memiliki namanya emosi sama kamu yang ibaratnya dipendam, gitu ya. Emosi yang dipendam sampai pada akhirnya ketika kalian ada konflik atau memaafkan atau walaupun kamu sudah oke, dia nggak akan biasa lagi. Dia mulai sendiri, gitu loh. Dia mau sendiri. Ini aku bilang masalahnya bisa dari masalah pertemanan, pernikahan maupun atau komitmen ya, dan juga masalah pekerjaan ya. Awalnya dari situ. Yang kedua, here and now. Di sini menandakan bahwa hidup dia tuh lebih enak, gitu loh, tanpa ada kamu, gitu loh. Walaupun kamu sudah memaafkan atau sudah saling memaafkan dan lain-lain, masih ada kayak ganjelan, gitu loh teman-teman. Ya, masih ada ganjelan. Maka dengan dia meremove kamu dari list atau dari daftar hidupnya dia supaya dia nggak kenal, dia tuh energinya dia tuh pengen jadi orang yang baru. Dia pengen kayaknya ya udahlah, gue berbuat seperti ini ya karena gue nyaman, gitu loh. Aku bisa mengontrol hidupku sendiri. Dan di sini aku bisa lebih melihat bahwa masih ada orang lain itu yang tidak menyakiti aku. Ibaratnya dia nggak mau lagi ada orang yang tipe-tipenya tuh kayak gini nih.
kayak orang yang sudah sudah pernah nyakitin dia mau baik-baik lagi. Bukan tipe-tipe seperti itu, karena dia juga tipenya ini keras ya, tipe-tipe orang yang sebetulnya bukan move on dengan mudah gitu loh. Jadi dia tetap move on tapi masih meninggalkan bekas gitu ya, lukanya kayak masih menganga. Kemudian kita buka lagi kartunya biar kita tahu ceritanya gimana gitu ya. The Seven of Wands, The Star, dan Nine of Cups. Di sini dia adalah orang yang sebenarnya itu kalau aku bilang sih sedikit playing victim. Ibaratnya dia nggak mau disalin 100% dari konflik kalian gitu ya. Dia tuh berharap hidup dia itu juga ya sudah, aku sendiri aja gitu loh. Dia tuh punya keinginan punya kayak keinginan bahwa aku tuh pengen sendiri. Memang aku tuh pengen udah dengan orang-orang yang setia sama aku aja, yang sesuai dengan ritmeku aja gitu loh, yang cocok dengan aku. Maka ketika dia terjadi konflik dengan kamu, dia defense. Aku bilang sih playing victim iya, defense iya. Jadi bertahan dengan keputusannya dia, nggak mau ngaku kalau dia tuh salah. Berarti orang ini belum merasa akan adanya kelegaan dalam diri. Ya, dia masih bertahan dengan prinsip-prinsipnya. Dan dengan harapan dia dengan bertahan dengan prinsip-prinsipnya itu dia bakal nyaman gitu loh. Hidup dia memang seperti itu. Udah ada prinsip yang ya udah, kalau misalnya lu pernah salah sama gue nggak bisa deket sama lo lagi. Apapun bentuknya, mendingan kita nggak usah kenal. Kayak gitu. The Tower, The Lovers, dan Five of Cups. Sebenarnya perasaan dia yang mendiamkan kamu ya, itu tuh sebetulnya kayak hancurnya tuh udah nggak karuan gitu loh. Saking dia itu tuh cinta dan benci jadi sekaligus. Dia tuh mungkin sayang sama kamu tapi benci dengan kamu juga, jadi sekaligus gitu loh. Maka dia di sini berpikir bahwa oh ya, mungkin dengan aku tidak berbicara lagi ya, terlalu banyak kesakitan, mendingan aku tinggalin gitu loh. Aku bisa bertahan dengan hidupku sendiri dan dia cukup aku kenang gitu ya teman-teman. Mungkin kalian di sini ada konflik yang sangat dalam gitu loh. Kalau mau dalam relationship itu ya ada pengkhianatan, ada orang ketiga. Kemudian kalau dalam partner bisnis itu kalian mengecewakan, bisa jadi kayak gitu. Jadi mendingan ya kita nggak bisa kerja sama lagi di sini. Gitu. Sekarang aku akan masuk ke solusinya. Apakah kamu harus minta maaf lagi atau membuka omongan? Di sini rasanya tidak perlu ya teman-teman. Kamu fokus aja ke depan. Ya. Karena begini. Cukup ini menjadi pelajaran. Karena dengan kenapa? Dalam suatu kehidupan, kita tidak bisa memaksakan orang itu harus nerima kita 1000%. Ya. Kita nggak bisa namanya meminta orang itu harus baik terus ke kita. Kita nggak bisa meminta orang itu untuk sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu ya. Di sini ada pesan kehidupan untuk orang yang membenci kamu, dan ini adalah pesan untuk kamu yang menonton video ini. Ya, aku akan bacakan pesannya. Ada courage.
aku akan baca langsung dari bukunya supaya aku tuh nggak ngada-ngada, karena aku paling nggak suka kalau ada orang tuh baca oracle tapi ngaco gitu ya. Ini butuh keberanian ya. Kapal yang hanya ditambatkan di dermaga tidak berfungsi sebagai mestinya. Sama kayak modelnya, kita sudah kelihatannya kemasannya oke nih, ketemu sama orang, tapi belum tentu kan orang itu suka sama kita. Dengan berharap orang itu suka sama kita, tapi belum tentu orang itu suka beneran. Sama kayak begini, kalau seandainya kamu sudah berusaha yang all out, kamu sudah berusaha yang harus gimana lagi, mendingan nggak usah. Berarti orang ini tidak ada forgive untuk kamu, tidak apa ya, tidak ikhlas gitu. Kadang-kadang orang tuh punya privasi sendiri, teman-teman. Di sini ya, yang kamu harus lakukan adalah mengumpulkan keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk maju, ya. Karena nggak ada kapal yang berlayar mengarungi lautan luas tanpa adanya keberanian. Nah, sama kayak kamu di sini. Kenapa kamu harus takut sama dia? Nggak perlu, gitu loh. Nggak ada impian yang tercapai tanpa ada orang-orang yang memiliki keberanian untuk berusaha. Nah, di sini kamu berusaha apa? Berusaha untuk maju ke depan, mewujudkan dengan mimpi-mimpimu yang lain, gitu loh. Nggak perlu mikirin yang lalu-lalu, ya. Tanpa sebuah keberanian, sebuah kapal hanya akan tertambat di dermaga tanpa pernah berlayar. Ide-ide cemerlang hanya akan menghuni pikiran tanpa pernah terrealisasi. Nah, begini teman-teman. Kalau kamu masih stuck dengan masalah-masalah ini, nggak enakan terus, ya kamu sendiri tuh juga sama dengan mengurangi potensi diri loh. Serba nggak enakan. Itu nanti jatuhnya ke mental. Kemudian, mulailah saatnya membuka pintu-pintu terkunci menuju dunia baru yang bahkan belum pernah kamu lalui sebelumnya. Jadi, dengan adanya kejadian ini, kejadian orang yang tidak mau biasa-biasa aja ke kamu, ya, dengan begitu kamu harus tutup kunci. Kamu harus tutup kunci di pikiran kamu buka kunci baru. Robohin aja. Buang aja kuncinya. Kamu masih banyak pintu-pintu kehidupan lain kok yang bisa kamu raih, bisa kamu tempuh, bisa kamu jalanin. Masih banyak orang yang bisa kamu bantu atau yang pantas kamu pikirkan daripada orang ini. Oke? Karena kalau aku bilang, kalau kamu tidak berani melangkah, tidak berani untuk melakukan menutup, ibaratnya kalau tadi ini kapal, ini aku lihat ada karat-karat ya. Tidak layak lagi untuk berlayar atau bagaimana. Ini udah lama gitu loh. Kalau kamu tidak meninggalkan pikiran si dia, ya pikiran tentang si dia, mau ini masalah apapun yang dia nggak ngomong sama kamu, kalau kamu stay di sini, tetap pikiran kamu tuh akan jadi gelap. Kamu akan mati. Ya, nggak ada namanya orang itu hidup itu ke belakang. Hidup itu harus maju. Kalau kamu nggak berani melangkah, kamu takut-takut, nggak enakan kepikiran, pikiran kamu akan menghitam. Contoh, kerja aja nggak akan bisa, nggak konsen, mau punya teman baru juga takut-takut, mau punya pacar baru misalnya masalah sama pacar, takut-takut, nggak akan mau buka hati, fokusnya sama dia doang, sementara dianya udah happy-happy sama yang lain, ya kan? Kayak gitu loh teman-teman. Logikanya tuh kita harus mikir. Bener kata orang, nggak segampang itu. Ya memang nggak segampang itu, tapi kita harus nerapin di pikiran. Contohnya, dengan dia nggak maafin kamu, dia masih lebih bisa berkuasa. Dia punya geng sendiri, dia punya hidup sendiri. Kenapa kamu nggak bisa? Toh kalian kan sudah saling memaafkan begitu, ya kan? Kemudian di sini kalau aku bilang, kalian juga jangan jangan terlalu serba nggak enakan, karena belum tentu dia nggak enak sama kamu. Ini buat orang-orang yang biasanya kayak, aku tuh nggak enak ini, nggak enak itu.
Masalahnya dia sendiri itu membuat dirimu nyaman atau enggak. Mau saudara, mau temen, mau apapun ini bentuknya. Dan di sini adalah orang-orang yang berdealing dengan kamu. Kalau kamu menemukan nama-nama ini, inisial-inisial ini, lupain aja. Ya, lupain aja. Kalau ada orang yang bersikap seperti judul aku, yang aku punya judul sekarang, kalau kamu udah maafin dia tapi dianya masih gitu-gitu aja, lupain aja. Nggak perlu minta maaf, maju ke depan, anggap ini sebagai pelajaran. Oke? Untuk Divine Feminine adalah pesan buat kamu. Jadi tetap stay positif, jalani kehidupan kamu sebagaimana mestinya. Buang yang nggak penting, ambil yang penting. See you, bye-bye.